A few moments later. Halo. Nah, apa bro? Halo dok, pagi dok. Jam berapa nih? Jam 2 dok. Sorry. Tanya dok. Hah? Jam 2? Buset dah lu nanya-nanya jam 2. Nggak ada waktu lain apa? Lagi capek nih. Sorry dok. Mau tanya dok, kalau sakit mah itu penyebabnya apa ya dok ya? Ya udahlah. Iya, ntar gue jelasin lah. Iya, gue jelasin di meja konsultasi aja ya. Iya, di meja konsultasi biasa. Ngantuk. Udah ya. Intro dulu ya. Ngantuk nih gue, tidur dulu. Nah, jadi gini ya. Tadi teman gua si bro itu nanya jam 2 pagi loh. Jam 2 pagi. Gua lagi nggak dinas. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya dokter ya begitulah. Harus siap kapanpun dan dimanapun. Iya. Jadi si bro ini nanya sebenarnya apa penyebab dari sakit mah gitu. Nanya gitu doang. Jam segini, jam 2. Oke, gue jelasin aja lah. Jadi gini ya, sekalian sama teman-teman ya. Jadi penyebab dari sakit mah itu sebenarnya banyak ya. Mungkin sebelum bilang mungkin sebelum bilang penyebabnya, saya akan jelasin dulu mengenai apa itu sakit mah. Jadi sakit mah itu kita sering bilang sebagai dispepsia. Yaitu merupakan kumpulan dari gejala klinis. Wah, ada suara motor nih jam 2 pagi. Geblek. Lu pada tidur ya, Pak? Jadi, ngomong apa tadi? Sakit mah, dispepsia. Jadi, dispepsia itu merupakan kumpulan dari gejala klinis rasa tidak nyaman di sekitar perut, terutama di ulu hati. Jadi bisa rasa begah, terasa penuh, atau bisa nyeri gitu ya. Itu mengenai sakit mah. Dan untuk penyebabnya itu sendiri ada banyak. Ada berbagai macam. Jadi dispepsia itu tadi hanya gejala aja, kumpulan gejala aja. Untuk penyebabnya itu harus dicari tahu sebenarnya. Diagnosanya apa ya? Penyebabnya apa ya? Nah, ternyata yang paling sering itu adalah gastritis, teman-teman. Jadi yang namanya gastritis itu peradangan pada lapisan mukosa lambung atau lapisan permukaan lambung. Di situ terjadi peradangan, di mana peradangan ini sendiri bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu dan bisa juga disebabkan karena bakteri Helicobacter pylori. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu gastropati namanya. Gastropati itu sendiri sebenarnya bagian dari gastritis ya, cuman kalau kita bilang terminologi gastropati itu penyebabnya umumnya obat-obatan anti-inflamasi, obat-obatan anti peradangan. Nah itu teman-teman ya, penyebab kedua. Terus untuk yang ketiga ya sakit mah ini juga bisa menunjukkan bahwa adanya penyakit di saluran empedu. Penyakit saluran empedu, entah itu radang di saluran empedu ataupun batu, yaitu menimbulkan gejala-gejala seperti orang sakit mah, sakit perut gitu. Dan mungkin bisa juga penyebabnya adalah GERD. GERD itu adanya reflux. Jadi GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease, yaitu adanya suatu reflux atau kembalinya cairan yang ada di dalam perut, nggak cuma cairan sih, makanan yang ada di perut kedorong ke atas. Nah itu kita namakan sebagai GERD. Terus penyebab yang berikutnya yaitu ulcus gaster. Ulcus gaster atau perlukaan pada lambung. Kalau misalnya tadi gastritis masih di tingkat peradangan, kalau ulcus itu lebih dalam lagi.
Jadi ada luka di dalam lambung gitu loh. Jadi bisa bikin perdarahan dan nyerinya sangat hebat sekali. Terus bisa juga ulkus di duodenum. Duodenum ya ada di usus di usus halus ya. Di mana di situ terjadi perlukaan, ya hampir sama tadi mekanisme saya kayak ulkus di lambung. Ini perlukaan di duodenumnya. Jadi di situ luka, jadi lapisan yang melindungi itu nggak terkelupas lah intinya gitu. Jadi bisa perdarahan dan lain-lain. Terus ternyata penyakit-penyakit lain seperti hepatitis atau peradangan pada hati yang biasanya penyebabnya adalah infeksi virus itu juga bisa menimbulkan gejala dispepsia. Cuman kalau hepatitis biasanya cukup jelas ya, ada gejala-gejala penyerta yang lainnya. Selain itu seperti pankreatitis atau peradangan pada pankreas itu juga bisa menimbulkan gejala seperti sakit mah gitu loh. Dan selain daripada itu, ada juga namanya dispepsia fungsional. Jadi secara organik kita cari di seluruh organ, kita periksa secara menyeluruh, tidak ditemukan penyebabnya. Tapi si pasien tetap merasakan keluhan-keluhan seperti sakit mah gitu. Dan ya dan ini yang paling terakhir sih, yang mungkin jarang ya. Maksud saya gejalanya, maksudnya gini. Jadi ada penyakit jantung, namanya penyakit jantung koroner, di mana itu juga bisa menimbulkan gejala seperti orang sakit mah. Ya, tapi biasanya ini ada penyerta sakit lain ya. Dan untuk penyebab penyakit jantung koroner yang menimbulkan sakit mah biasanya yang bagian inferior atau bagian bawah. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah jantung bagian bawah, terkadang menimbulkan gejala seperti sakit mah. Jadi ya pastikan dulu penyebabnya apa dari semua penyakit-penyakit ini. Kalau untuk memastikan penyebab dari sakit mah ini apa sih ya, kita harus lakukan berbagai macam pemeriksaan penunjang lainnya seperti USG mungkin, pemeriksaan darah, pemeriksaan laboratorium. Dan bila perlu ya kita lakukan endoskopi untuk tahu sebenarnya penyebabnya apa. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman mengenai penyebab-penyebab dari sakit mah. Ya, gini teman-teman, sebenarnya tadi adalah penyebabnya. Ya, sekarang saya juga mungkin harus jelaskan ke teman saya, Mas Bro ini, dan juga pada penonton di rumah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan di rumah? Yang pertama, pola makan harus dijaga. Kita harus makan secara teratur. Misalnya sarapan jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 7 malam. Misalnya seperti itu. Dan di antara makan siang ke makan malam, silahkan Anda snacking time. Dan begitu juga di jam dari makan siang ke makan malam, itu bisa diselingin dengan snack ya. Jadi perutnya tidak terlalu lama kosong. Terus juga ada beberapa makanan yang harus dihindarin ya pada pasien yang sakit mah. Makanan yang asam, terlalu asam, makanan yang pedas, cabai, dan juga makanan yang berlemak. Ini sebaiknya makanan-makanan ini dihindarin untuk pada pasien yang mengalami gejala-gejala seperti sakit mah. Selain makanan, ada juga minuman yang tentu saja harus dihindarin, seperti minuman berkafein. Minuman berkafein mungkin yang teman-teman udah sering tahu ya itu kopi. Ya di dalam kopi itu memang terdapat kafein ya. Dimana kafein itu ternyata mempunyai efek menipiskan permukaan mukosa lambung gitu. Terus minuman berkafein jangan lupa minuman bersoda seperti cola, boleh sebut merek nggak ya? Cola itu ada kafeinnya, jadi kafein itu harus dihindarin. Jadi jangan lupa ya, intinya adalah menghindarin kafein. Jadi bukan hanya kopi. Jadi minuman apa aja yang mengandung kafein silahkan dihindarin. Terus poin berikutnya adalah hindarin stres. Ya, stres tentu saja akan mempengaruhi sistem saraf simpatis kita dan parasimpatis, di mana itu juga akan memicu terjadinya produksi asam lambung yang berlebihan dan ya bisa menyebabkan sakit mah. Dan tidur harus teratur ya, karena badan kita ini memiliki irama sirkadian, di mana kalau misalnya irama ini terganggu tentu saja
kondisi metabolisme di tubuh kita juga akan mengalami perubahan, dan itu tentu saja juga bisa memicu terjadinya gejala-gejala sakit mah. Oh ya, ini yang mungkin perlu saya tekankan ya. Kadang-kadang orang sakit mah itu minum obat apa aja. Jadi memang ada obat-obatan tertentu, contohnya obat antiinflamasi atau obat-obatan anti nyeri itu biasanya memicu reaksi di lambung sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti sakit mah. Dan yang terakhir tentu saja hindarin merokok. Itu ya teman-teman, dengan berhenti merokok ternyata bisa dapat mengurangi gejala sakit mah. Jadi gitu ya. Oh iya, lupa tadi kan lagi telepon sama Mas Bro ya. Mas Bro. Jadi gitu ya Mas Bro ya. Tidur lagi, biasaan deh. Udah bangunin jam 2 pagi, malah tinggal tidur. Nanya-nanya nggak jelas. Ya udah, aku matiin aja HP-nya. Aduh. Oke, gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tanya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya suka video ini, bisa kasih like. Kalau nggak suka, ya bisa kasih dislike juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya edukasi kesehatan ini bisa bermanfaat buat mereka semua. Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe. Gitu ya teman-teman, saya pergi dulu. Sampai jumpa.